Chapter 355. Nama akhir, 3. Pikiran Shin Jong-hak. Jin Sahyuk tidak benar-benar menikmati menyaksikan dua pria dewasa menangis di pelukan masing-masing. Namun, dia memutuskan untuk tidak ikut campur, karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia tidak mau mengambil risiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan Shin Myung-chul, apapun itu. Petik 2. Sesep. Ketika Jin Sahyuk menyaksikan Shin Jong-hak meratap seperti babi, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa tiba-tiba dia menjadi bayi yang menangis. Jin Sahyuk menyilangkan tangannya dan menunggu keduanya untuk tenang. Tanda hubung. Sudah waktunya aku pergi. Ketika Shin Myung-chul akhirnya mengumumkannya, Jin Sahyuk menghela nafas lega. Shin Jong-hak menggelengkan kepalanya seperti bayi, tetapi Shin Myung-chul tegas. Yang benar adalah bahwa bahkan jika dia ingin tinggal, dia tidak bisa. Jiwa Shin Myung-chul sudah mulai memudar. Ketika Shin Jong-hak melihat kaki kakeknya menjadi debu dan berserakan, dia menundukkan kepalanya, menangis. Jong-hak, lihat saya. Shin Myung-chul, bagaimanapun, tampaknya tidak takut mati. Jelas prihatin tentang cucunya lebih dari dirinya sendiri, Shin Myung-chul memberi Shin Jong-hak senyum hangat. Pikirkan semua hal yang akan kamu lakukan sebagai pahlawan. Shin Jong-hak mengangkat kepalanya dan mencoba tersenyum. Tapi itu tidak semudah yang dia harapkan. Wajahnya menjadi terdistorsi oleh air mata dan memaksakan senyum. Puff, huff. Petik 2. Ketika Jin Sahyuk melihat wajah Shin Jong-hak, dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya. Dia hampir tertawa karena kemiripannya dengan cumi-cumi. Jong-hak. Shin Myung-chul membelai kepala cucunya. Selama ini, Shin Jong-hak terus menatap kakeknya, berusaha mengingat momen ini selamanya. Hati-hati, aku akan selalu percaya padamu. Dan itu adalah kata-kata terakhirnya. Tubuh Shin Myung-chul berubah menjadi debu dan tersebar. Debu menari-nari di udara selama beberapa detik sebelum merembes ke tubuh Shin Jong-hak. Shin Jong-hak memejamkan matanya, merasakan kekuatan tertentu merasukinya. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Jin Sahyuk. Tapi tidak ada jawaban dari Shin Jong-hak. Dia hanya berdiri diam, bernapas masuk dan keluar berulang kali, merasakan kekuatan warisan yang dia terima dari Shin Myung-chul. Jin Sahyuk memperhatikan Shin Jong-hak untuk sementara waktu dan diam-diam melumpuhkan otoritasnya. Retak. Suara pecahnya kardus terdengar. Perlahan, pikiran Shin Jong-hak mulai menghilang. Melihat pikirannya runtuh, Shin Jong-hak perlahan berbalik ke Jin Sahyuk. Dan dia berkata, terima kasih. Hah? Ini mengejutkan Jin Sahyuk. Dia tidak terbiasa mengucapkan terima kasih, juga tidak pernah membayangkan akan mendengarnya dari Shin Jong-hak. Jin Sahyuk mengangkat bahu. Jangan salah sangka, bukannya aku melakukan ini untukmu. Petik 2. Lalu, apa tujuanmu? Itu bukan urusan Anda. Segera kegelapan menghilang, dan mereka berdua kembali ke dunia normal. Shin Jong-hak dan Jin Sahyuk dengan cepat bertukar pandang. Mereka kemudian mengambil langkah maju pada saat yang sama. Tujuan mereka, tentu saja, medan perang tempat Baal berada. Shin Jong-hak ingin memperbaiki kesalahan kakeknya, dan Jin Sahyuk ingin melakukan rencana tertentu miliknya. Untungnya, mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Gu. Energi setan bergoyang di kejauhan. Ketika Jin Sahyuk menyadarinya. Koa. Energi iblis Baal mengamuk seperti badai. Itu membuat seluruh dunia menjadi gelap. Langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya ditangkap oleh Baal, termasuk Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak. Mereka sekarang berada di dalam kubah raksasa energi iblis, dipenuhi keheningan yang tak menyenangkan. Petik 2. Sepertinya kita berada di dalam penghalang Baal. Shin Jong-hak menyimpulkan. Jin Sahyuk mengangkat alisnya. Benda, warisan, ini pasti benar-benar sesuatu. Jarang orang idiot sepertimu memperhatikan hal ini dengan cepat. Petik 2. Diam. Shin Jong-hak menggeram pada Jin Sahyuk dan mulai berlari menuju sumber energi iblis. Jin Sahyuk berlari mengejarnya. Keduanya dengan cepat mencapai pusat penghalang. Di sana, Baal telah mengungkapkan bentuk aslinya. Wow, apa-apaan ini? Seru Jin Sahyuk kaget. Para pahlawan lain yang berkumpul bereaksi sama. Tubuh Baal berubah seperti cairan. Dia bisa saja hologram yang canggih atau bahkan hantu. Apapun dia pasti tidak terlihat seperti manusia. Saat ini, Baal lebih mirip naga daripada iblis. Hah? Saat mengamati Baal, Jin Sahyuk menemukan wajah yang familiar di kerumunan. Dia segera meragukan matanya. Dia tidak mungkin berada di sini. Dia tidak mungkin eksis. Jin Sahyuk membelalakan matanya dengan heran. Bel, dia bergumam. Pria yang dia bunuh, Bel, masih hidup. Dia berdiri di depan matanya. Jin Sahyuk berdiri dengan linglung, dan Bel, setelah mendengar namanya memanggil namanya, mengalihkan pandangannya ke Jin Sahyuk. Dan kemudian, dia tersenyum. Bibir Bel mulai bergerak. Hei, pantatku. Jin Sahyuk ingin segera berlari kepadanya. Namun, petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Baal melolong. Dia, sekarang dalam bentuk sebenarnya dari dewa jahat, mengisi seluruh penghalang dengan energi iblis hanya dengan satu seruan. Jin Sahyuk, kamu tunggu di sini.
Shin Jonghak melangkah maju. Masih dalam kondisi terguncang, Jin Sahyuk menyaksikan Shin Jonghak bergerak dengan mata kosong. Shin Jonghak salah paham bahwa dia kewalahan oleh Baal dan tersenyum kecil. Jangan khawatir, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Petik 2. Dia mengumumkan dengan gagah dan meraih tombak penakluk. Dan itu juga sesuatu yang hanya bisa aku lakukan. Kekuatan sihir Shin Jonghak menelan Conqueror Spear. Energinya menjadi lebih padat dari sebelumnya. Kamu tetap di belakang. Tidak tunggu, Anda harus membantu orang lain mengungsi. Petik 2. Kata-kata Shin Jonghak perlahan mengembalikan Jin Sahyuk kembali ke akal sehatnya. Dia berkedip beberapa kali dan akhirnya membuka mulutnya. Kamu pikir kamu siapa? Apa? Keduanya mulai saling melotot lagi. Kali ini, pahlawan lain mendekati pasangan itu. Jin Sahyuk, Shin Jonghak. Petik 2. Pasangan ini secara bersamaan beralih ke suara yang memanggil nama mereka. Aku tidak berharap kalian berdua bersama. Jadi, Anda juga terjebak dalam hal ini. Petik 2. Pemilik suara yang dikenalnya adalah Kim Suho. Jin Sahyuk mengalihkan pandangannya ke Kim Suho, lalu ke Chae Nayun yang berdiri di sampingnya. Sial, dia adalah orang terakhir yang ingin saya temui. Jin Sahyuk mengerutkan kening. Itu dulu. Cuaak. Tiba-tiba seorang wanita diliputi api biru meledak ke tempat kejadian. Kim Suho. Dan, Komandan Knight Shin Jahyuk, kamu juga. Petik 2. Wanita itu, Tomer, memperhatikan Kim Suho dan yang lainnya dan berhenti. Jauh dari medan perang, aku mengamati Baal. Dia mungkin tidak menyadari bahwa saya ada di sini, karena saya telah menutupi sebagian penghalang dengan stigma saya. Fiuh. Sekitar 30 meter persegi penghalang telah menjadi milikku dan daerah ini bebas dari pengaruh Baal. Bahkan Baal dalam wujud transendennya tidak dapat mendeteksi saya selama saya di sini. Pertama saya beralih Desert Eagle ke mode sniper. Klang, kiik, kiik, suara mesin yang akrab terdengar. Pistol bergabung dengan Aether dan menjadi sebesar manusia. Kemudian saya duduk di posisi yang tepat dan memasukkan Misteltein Bullet ke pistol. Keran. Saat itulah sesuatu menyentuh pundakku. Bahkan Aether gagal mendeteksi keberadaan misterius itu. Saya merasakan darah saya mendidih dan rambut saya mulai berdiri. Tetapi saya tidak punya waktu untuk panik. Saya harus merespon dengan cepat terhadap serangan kejutan. Saya mengelilingi diri saya di Aether dan melihat ke belakang. Anda benar-benar membuat saya di sana. Petik 2. Orang di belakangku adalah bos. Kulihat ujung bibirnya bergetar. Jelas dia menikmati reaksi saya. Aku memandangnya dengan tidak puas, dan bos mengangkat bahu. Saya tidak melakukan apapun. Anda salah mengerti sendiri. Petik 2. Terserah. Bagaimana Anda sampai di sini? Petik 2. Perlahan, Spartan berjalan keluar dari belakang bos. Bos bukan satu-satunya orang yang dibawanya ke sini. Jadi, di mana tepatnya kita berada, Hajin Gelombang. Jain, Jin Yohan, dan Hirano Arashi juga ada di sini. Jain menggendong seorang wanita di lengannya yang pingsan. Meskipun rambutnya yang acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya, aku bisa tahu tanpa kesulitan bahwa wanita ini adalah Yoyonha. Apakah setiap anggota Chameleon Troupe terjebak dalam penghalang ini? Enggak, hanya aku, bos, Jin Yohan, dan Arashi. Yang lain di luar. Petik 2. Dan dia. Oh, dia gelombang. Aku menunjuk Yoyonha, dan Jain mengangkat Yoyonha di atas kepalanya dengan seringai main-main. Dia pingsan, seperti yang Anda lihat. Saya mungkin telah bertindak terlalu jauh dengan lelucon saya gelombang omong-omong. Hajin, Anda harus memeriksa jam tangan pintar Anda. Gadis ini mengirimimu pesan yang sangat panjang gelombang. Teks. Yup gelombang ini super panjang gelombang. Saya mengambil jam tangan pintar saya seperti yang disarankan Jain. Memang, saya telah menerima SMS dari Yoyonha. Begitu lama sehingga, sekilas, hampir seperti novel. Saya membuka pesan dan mencoba membacanya. Ketuk, ketuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Aku mengangkat kepalaku, dan bos, yang telah melihat jam tangan pintarku bersamaku, melakukan hal yang sama. Kami semua melihat ke arah yang sama sekarang. Dan segera, keheningan dingin muncul. Petik 2. Sampai jumpa. Sebuah suara lembut memanggil nama bos melalui keheningan sedingin es. Yi Yeonjun ada di sana. Korea, Gaesung. Baal telah merebut daerah perbatasan Korea di penghalangnya. Tapi sekarang, Chok Jungyong jauh dari perbatasan. Dia telah mengamati sebuah kota dengan nama, Gaesung, yang saat ini dihancurkan oleh setan. Kota ini dulunya adalah jantung Goryeo. Tes. Chok Jungyong merasakan sensasi aneh di perutnya seakan ada benjolan yang dipanaskan di sana. Dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di zaman sekarang, tetapi rasanya aneh menyaksikan iblis merusak kota kelahirannya. Kuek, kuek, kuek. Di sebelahnya, suara busur yang diseret terus berdering. Chok Jungyong melirik ke samping. Jin Seyeon menembakkan puluhan panah per detik, memusnahkan iblis. Petik 2. Sebaliknya, Chok Jungyong menyilangkan lengannya dan tidak bergerak sedikitpun. Dia masih memilah-milah perasaannya. Dia telah mendengar bahwa Baal berada di Korea Utara.
Fighting Baal terdengar lebih menyenangkan daripada apapun. Tapi Chok Jungyong datang ke sini segera setelah dia tahu bahwa Gaesung diserang. Kakinya bergerak sendiri. Chok Jungyong tidak mengerti mengapa. Berapa lama kamu akan berdiri di sana? Jin Seyeon akhirnya bertanya. Ketika Chok Jungyong menolak untuk menjawab, dia berteriak. Berhenti menonton dan bantu aku. Chok Jungyong menatap Jin Seyeon dengan mata dingin. Orang lain akan mengalihkan pandangan mereka, tetapi Jin Seyeon tidak berbalik. Chok Jungyong bertanya dengan tenang. Ada sekitar 100.000 dari mereka, bukan? Jin Seyeon menjawab dengan kasar, melirik jam tangannya. 100.000. Kamu berharap, perkiraan resmi adalah 500.000. Petik 2. Ya, maka saya kira, kita bisa menggunakannya. Petik 2. Gunakan siapa? Anda akan melihat. Saya bahkan tidak harus pergi ke sana. Petik 2. Chok Jungyong tertawa kecil. Kemudian dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Drun, kamu lihat apa yang terjadi di sini. Ya, tapi sebelum itu, sepertinya bos dan yang lainnya diseret ke penghalang Baal. Suara Drun meresap ke telinga Chok Jungyong. Tidak masalah. Bos tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Jadi, apakah kamu siap? Petik 2. Berapa banyak? 500.000. 500.000. Kami akan memotongnya cukup dekat. Padahal, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita kehilangan sebuah kota. Lakukan saja. Chok Jungyong mendesak. Percakapan mereka berakhir di sana. Jin Seyeon hendak bertanya pada Chok Jungyong tentang apa itu semua. Permisi. Tetapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu turun dari atas. KWAAANG. Apa yang jatuh dari atmosfer ke tanah seperti meteorit adalah makhluk yang tampak aneh. Jin Seyeon bertanya dengan bingung, apa itu? Petik 2. 500.000 terlalu banyak untuk kau dan aku untuk tangani sendiri. Jangan berharap saya memotong 500.000 kepala. Petik 2. Chok Jungyong mengalihkan pandangannya ke, itu, Mimyo. Kulitnya hitam, matanya bersinar merah, dan sepasang telinga panjang naik di atas kepalanya. Dari jauh, itu tampak seperti kelinci, tetapi keberadaannya tidak begitu sederhana. Mimyo adalah makhluk dari dimensi asing, eksistensi yang tidak termasuk di dunia ini. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Jadi, apa itu? Petik 2. Senjata pamungkas Chameleon Troupe. Saya melihatnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama juga. Petik 2. Mimyo membuka mulutnya, sepasang taring tajam berkilau di dalamnya. Senjata pamungkas. Mimyo merentangkan cakarnya, masing-masing sepanjang tongkat baseball. Betul, itu tidak bisa dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Petik 2. Monster yang bahkan Chok Jungyong tidak bisa tangani sesuka hati. Setelah memahami peringatan itu, dia bertanya dengan hati-hati. Petik 2. Boleh aku bertanya mengapa? Karena ketika itu mengamuk, itu tidak bisa dihentikan sampai benar-benar puas. Sementara itu, tatapan Chok Jungyong terkunci pada Mimyo. Jin Seyeon juga berbalik ke monster itu. Itu dulu. Kuah. Mimyo berlari ke medan perang. Apa? Memang, seperti kata Chok Jungyong, kecepatannya tidak bisa ditandingi dengan mata telanjang. Mimyo menyerbu setan dengan mulut terbuka lebar. Setan-setan di jalannya semuanya terhisap ke dalam mulutnya. Petik 2. Otak Jin Seyeon tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Adegan di depan matanya benar-benar abnormal. Rahang Jin Seyeon jatuh dan dia terdiam. Chok Jungyong berkata sambil tersenyum. 500.000 seharusnya cukup untuk memuaskannya. Bingung, Jin Seyeon tiba-tiba diliputi ketakutan. Dia menelan ludah dan bertanya kembali. Petik 2. Apa yang terjadi jika itu tidak puas? Baik, itu akan memakan segalanya dan semua orang sampai penuh, pahlawan atau manusia. Petik 2. Itulah alasan mereka tidak bisa menggunakan Mimyo secara sembarangan. Ketika Mimyo menjadi liar, bahkan pemiliknya, Drun, tidak bisa mengendalikannya. Setelah distimulasi, Mimyo hanya berhenti ketika sudah puas. Oleh karena itu, Chameleon Troupe hanya menggunakannya selama pertarungan skala besar. Beberapa hari yang lalu, Mimyo hampir menghancurkan seluruh kota. Makan, itu. Inilah cara kami menangani berbagai hal. Jika Anda tidak menyukai cara kami, pergi. Petik 2. Jin Seyeon berusaha memprotes, tetapi Chok Jungyong memotongnya. Jin Seyeon menutup mulutnya dengan cemberut. Sekarang, jelas baginya bahwa Mimyo adalah cara terbaik mereka untuk menyelamatkan Gaesung. Aku ingin mengevakuasi para pahlawan dan warga sipil terlebih dahulu. Lakukan apa yang kamu mau. Kami telah memerintahkan Mimyo untuk menyerang hanya setan, tetapi ada kemungkinan manusia juga akan terhanyut. Petik 2. Jin Seyeon mengangguk dan memerintahkan para pahlawan Gaesung untuk mundur. Ini adalah pesan dari pahlawan tingkat Master Jin Seyeon. Pahlawan Gaesung, tolong berhenti bertempur dan fokus mengevakuasi warga sipil. Ini adalah perintah. Simpan sebanyak mungkin orang. Setelah memberikan perintah, Jin Seyeon meletakkan busurnya dan mengalihkan pandangannya ke Mimyo. KUWAAAA. Dia melihat Mimyo melahap setan. Ia merobeknya dengan cakar dan giginya dan mengunyah dengan mulutnya. Air mata, kunyah. Mimyo mengulangi prosedur sederhana itu. Hanya itu yang harus dilakukan.
Setiap kali Mimyo mengayunkan kaki depannya, setan-setan terkoyak-koyak, dan setiap kali Mimyo membuka mulutnya, kepala mereka menghilang. Sebaliknya, serangan iblis tidak berpengaruh pada Mimyo. Makhluk itu terus makan, mencerna, mencerna. Berulang kali, sampai rasa laparnya yang tak berkesudahan terpuaskan. Hah! Mimyo begitu kejam sehingga Jin Seyeon hampir mengasihani setan. Merasa bingung, Jin Seyeon terus menyaksikan adegan pembantaian.